Halo, selamat malam Mas Kana. Masih di mute nih. Selamat malam, Miss. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, baik. Ujiannya udah selesai? Sudah. Udah berarti udah mau libur dong sekolahnya ya? Iya, Wih, kapan tuh bagi rapot? Ada bagi rapot di sana? ada, tapi nggak tahu tanggal berapa. Hmm, berarti di sekolah tadi ngapain tuh? Jam kosong. Jam kosong. Biasanya ngapain kalau jam kosong tuh Askana di sekolah? Kadang sih main sama teman, habis itu ada bagi-bagi nilai ujian juga. Terus karena kadang kalau nggak diajak main ya udah menggambar. Oh, oke. Gimana tuh nilai ujiannya dibagi semua? Belum semua sih, Miss. Baru apa yang dibagi tuh? Kenapa, Miss? Yang dibagi baru mata pelajaran apa aja? Matematika, IPAS, pendidikan Pancasila, sama apa ya lebih satu ya? Sama bahasa Indonesia. Oke, gimana tuh matematikanya? Matematikanya nilainya 93,75. Wih, keren. Cuman salah berapa tuh kalau 93? Soalnya berapa emang? 25 atau enggak 30. Oke. Berarti gampang dong ya? Nilainya gede banget tuh. Udah hampir sempurna itu. Itu yang salah kurang teliti atau emang askananya nggak paham? Kayaknya kurang teliti deh, Miss. Oke, nanti semoga di kegiatan-kegiatan selanjutnya, mau itu ujian, olimpiade, atau hal lainnya, Askana lebih teliti lagi ya. Ya, Miss. Oke. Oh iya, Askana, di Algonova tuh ada ini loh, ada lomba untuk mengisi ini, sebentar. Untuk mengisi hari libur. Miss kirim ke ini ya, ke Bunda ya. Ya, Miss. Iya. Nah, udah Miss kirim. Askana boleh ikutan tuh. Di sana lombanya itu simple aja, kayak cuman apa ya? Bentar, Miss lihat dulu deh. Takutnya Miss salah kasih tahu juga nih. Soalnya baru ada info. Oh, lombanya itu buat kayak ucapan gitu. Kayak ucapan ke apa namanya? Ke tutor. Miss sudah kirim contohnya. Jadi di lombanya itu kayak challenge sebenarnya lombanya tuh. Jadi di lombanya Askana itu masukin foto kegiatan kita belajar sama nanti tuh Askana boleh hias se apa ya? Sekreatif mungkin lalu Askana juga boleh pakai hashtag, pakai ucapan apapun itu atau boleh juga kasih kata-kata yang menggambarkan foto itu kayak gitu. Di sini ada contohnya nih. Bentar Miss share screen ya. Ya, Miss. Nah, udah ada belum? Masih loading. Sudah, Miss. Oke tuh, ini instruksi untuk ikut challenge-nya. Challenge-nya itu periode dari tanggal 4 sampai 31 Desember. Nah, langkah-langkahnya itu berarti Haskana harus hadir 4 kali berturut-turut. Nggak ada absen di kelas selama bulan Desember. Kemudian, Askana boleh buat snap atau hias dan ucapan. Kayak misalnya nih, kita kan kalau di akhir kelas suka foto. Nah, Askana boleh pakai foto-foto itu buat Askana apa ya tambah stiker, teks atau apapun itu, terus nanti
Askana boleh upload nih di Instagram atau di story pakai hashtag kayak gini. Terus dipastiin akun Askana itu nggak privat. Kemudian nanti kalau udah, link postingannya Askana boleh kirim ke Google Form yang ini. Nah, nanti untuk kriteria penilaiannya di sini ada kreativitas foto, kayak momen lucu, ekspresi yang antusias, atau situasi kelas yang menarik. Terus nanti Askana juga boleh tambahin kata-kata kayak kata-kata yang jujur dari Askana tuh tentang kelas bersama Miss gimana gitu ya. Nah, ini contohnya kayak gini. Gampang aja sih, cuma digabung-gabungin doang kelasnya, foto-fotonya. Terus ini ada eh, rules jangan menggunakan foto yang blur atau gak ada tutornya. Terus pesan terlalu pendek seperti thanks aja kayak gitu nggak boleh. Sama foto atau pesannya nggak sopan itu nggak boleh. Terus diusahakan submissionnya nggak asal screenshot. Jadi harus relevan sama yang Askana mau apa ya? Mau ucapin di kata-kata kayak gitu. Oke, Askana boleh ikutan tuh. Kalau ikutan dapat Hmm. apa ya? Nanti mungkin, oh ya, kalau ikutan, Askana bakal tetap dapat poin dari Miss. Poinnya itu 35. Sekarang poin Askana bertambah tahu. Coba cek deh Agonovanya. Itu kalau Udah. misalnya Robuxnya ada, Askana bisa tuker loh. Sama yang 200 kalau nggak salah. Tapi kayaknya habis ya. Iya, Miss. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah siap belum nih hari ini belajarnya? Sudah, Miss. Oke, hari ini kita seperti biasa akan belajar. Kemudian nanti kita akan membahas tentang soal Olimpiade. Nah, udah kelihatan? Nah, kita akan belajar lagi tentang aljabar. Kemarin kita belajar konsepnya. Masih ingat gak di aljabar itu ada apa aja? Ada konstanta, Mm-mm, variabel, ya, dan apa ya? koefisi. Koefisien. Iya, good job. Nah, kita hari ini akan memahami konsep aljabar, di mana aljabar itu tadi betul yang Askana sebutin ada variabel dan juga di aljabar itu kita di sini akan membandingkan hasil tanpa kita hitung manual. Nah, kenapa sih Miss aljabar itu penting? Yang pertama, aljabar itu kayak apa ya? Kayak menebak suatu angka, tapi angkanya itu antara kiri dan kanan itu harus seimbang. Kalau misalnya di sini ada x, x-nya itu nggak diketahui, tapi hasil yang disama dengannya itu udah diketahui, maka dari itu kita harus mencari x agar hasil kiri dan kanan itu seimbang. Nah, sebenarnya apa ya? Aljabar itu lebih banyak dipelajari nanti nih ketika Askana SMP. Tapi sekarang Askana masih kelas 6, maka dari itu nih Askana perlu untuk belajar aljabar. Dan juga aljabar ini biasanya banyak banget di soal-soal olimpiade kayak gitu. Nah, kalau misalnya di SD itu konsep aljabar biasanya kita menggunakan kotak kayak gini, ada yang menggunakan segitiga atau menggunakan titik atau menggunakan apapun itu bentuknya. Yang dimana kita akan mencari kotak yang kosong ini. Berarti caranya kayak gini ya. Gimana dong? Lima. 8 dikurangi 5. Iya, good job. Berapa tuh? 3. Iya, keren. Nah, kalau misalnya di apa ya? Di kelas yang tinggi, contohnya kelas 6 mau SMP dan SMA, aljabar itu udah menggunakan huruf atau namanya itu variabel. Ada huruf A, B, C, D, E, F, G, atau X, Y, Z, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di aljabar itu menggunakan huruf kayak gini, contohnya. Ini hasilnya sama ya? Ya, Miss.
Oke, kemudian selanjutnya. Nah, tadi seperti yang Miss bilang, prinsip aljabar itu harus sama dengan kayak tadi 5 ditambah A sama dengan 8. Berarti kita harus mencari suatu angka yang jika kita jumlahkan dengan angka 5 harus menghasilkan 8 agar keduanya itu sama besarnya. Atau kalau misalnya dalam timbangan itu sama dengan kayak gitu. Oke? Oke, Miss. Nah, ini kayak yang kemarin nih. Cara carinya. Masih ingat? Masih, Miss. Oke, coba kalau masih ingat. Sekarang Miss kasih yang lain deh. Misalnya X ditambah. Berapa nih? Ini berarti X sama dengan Hmm? 1600 dikurangi 800. Itu hasilnya 800. Oke. Kalau misalnya Iya. sama dengannya ini adalah 1000. X-nya berapa? Berarti di sini X sama dengan Hmm? 1000 Ayo. dikurang Oke. 800 sama dengan 200. Oke. Good job. Keren nih. Lancar. Susah atau gampang? Gampang. Gampang. Oke. Ketika kita mencari nilai yang hilang atau nilai variabel yang belum kita ketahui ini, nah, kita itu harus melihat ini nih. eh, apa ya namanya? Nilai dari variabel itu sendiri. Apakah nilai X ini positif atau negatif? Jadi, jika nilai X-nya negatif, kita juga itu berpengaruh ke hasil perhitungannya. Contohnya kayak gini. Bentar. Ini X atau variabelnya masih positif nih. Bentar. Bisa ya kalau kayak gini? Bisa, Miss. Oke. Nah, kalau misalnya nilai X-nya negatif, kayak gini. Nilai X-nya negatif, di sini berarti X-nya itu harus kita carinya dengan cara, kalau di sininya 200 nih, di sininya 50. Berarti kita harus mengurangi yang besar dengan yang kecil, kayak gitu. Atau kayak gini, kalau misalnya yang ini, yang tipe mudah, X min 50 sama dengan 100. Berarti di kiri dan di kanan kita kurangi 50 ya. Biar X-nya itu sendirian. Hap, hampas. Ini pun, dikurangi ditambah nih. Ditambah. Kan ininya negatif. Tandanya nih. Negatif ditambah positif. Jadi, ibaratnya dia punya utang 50, dibayar 50 habis. Kemudian ini pun harus, kalau di kiri ditambah, di kanan pun harus ditambah 50. Jadi di sini X-nya nggak punya negatif kan di depannya, dia positif. Jadi X sama dengan berapa nih? 50. 150. Iya, 150. Kayak gitu.
Jadi ibaratnya 150 ini kita kurangi 50 akan menghasilkan 100 kayak gitu. Kalau misalnya tipenya jebakan kayak gini, X-nya itu punya nilai tandanya negatif nih. Tunggu. Nah, tandanya negatif berarti kan 200 tuh. Negatif X sama dengan 50. Jadi, di sini negatif X sama dengan... 200 kurang 50. Nah, betul. Yang jadi tanda yang berbeda itu yang ini, yang belakang. Yang tandanya yang berbeda yang belakang. Kalau tadi tandanya itu awalnya negatif, jadi positif. Sekarang yang belakangnya yang kita ubah. Ya, bisa kalau kayak gini. Bisa, Miss. Oke, good job. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, nanti negatif X sama dengan, 150. oh enggak, kalau misalnya di sini mau 50 berarti ini jangan pakai negatif nih. Langsung aja X, karena udah dipindah ruas. Langsung 150 kayak gitu ya. Ya, Miss. Oke, susah nggak nih kira-kira? Lumayan. Oh my, oke, kita lanjut. Mana nih kursornya? Nah, aduh. Nah, kita misalnya akan mengelompokkan, akan menyumlahkan angka yang sangat banyak. Ada tiga. Tiga bilangan yang akan kita jumlahkan. Sebenarnya, Askara udah belajar loh di Math Master kan? Untuk menjumlahkan ke angka, apa namanya? Bulan. Iya, ke angka bulat. Contohnya ini, 125 dan juga 75. Karena jika 5 ditambah 5 akan menghasilkan bilangan 10. 10 kayak gitu. Nah, jadi kita harus, Jadinya, mm, berapa tuh? jadinya itu belum. Jadinya 200. Kemudian dikurangi berapa tuh? 260. Itu hasilnya minus, Hmm, eh, enggak dong. ya, minus seratus enam Awalnya ini. puluh Ini plus semua kok, plus semua. Tadi kehapus Oh, ini. oh iya. Berarti jadinya 406, eh, 560. Good job. Nah, lebih mudah gitu kan daripada kita harus hitung dari kiri ke kanan semuanya. Karena bilangannya enggak, apa ya, enggak bulat. Kalau misalnya bilangannya bulat lebih mudah nih. 200 sama 340 gampang tuh. 2 sama 3 5. Tinggal tambah 60 deh. Gitu. Susah atau gampang nih? Gampang. Gampang. Karena udah di Math Masternya berapa lesson tuh? Udah banyak. Berapa lesson Oh, tuh waktu itu? kenapa, Miss? Berapa lesson di Math Master? Nggak tahu. Tapi lama nggak di Math Master? Lama. Lama. Oke. Nah, ini adalah strategi untuk membulatkan. Kayak misalnya di sini nih. Ada soal 498 ditambah 355. Kita misalkannya 498 ini, kita jadiin 500 aja karena dia itu kurang 2 ke 500 ya. Ya, Nah, berarti kita simpen tuh angka duanya. Kemudian, kita jumlahkanlah dengan ini. 500 ditambah 300 berarti 850. 5 Nah, kita kurangi deh dikurangi 2. 2. Iya, lebih mudah gitu ya? Iya, Miss. Oke. Nah, nanti ketika di soal Olimpiade, di soal apapun, agar Askana lebih mudah untuk, apa ya, agar lebih cepat sebenarnya, agar lebih cepat untuk berhitung, Askana harus, apa ya, pikirkan
Angka-angka yang lebih mudah kita operasikan. Jangan mempersulit perhitungan sendiri. Nanti lama. Oke. Di sini ada perbandingan. Oh, ini salah. Ini yang tadi ya, kalau misalnya kita untuk membandingkan suatu angka itu, nggak harus dilihat semuanya. Cukup kita lihat selisihnya aja. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada kelompok A 500 ditambah 50. Kalau kelompok B 500 ditambah 40. Berarti yang lebih besar adalah yang kelompok A. Karena 50 lebih besar dibandingkan 40. Kayak gitu. Bisa ya? Bisa nggak nih? Bisa, Miss. Kalau misalnya soalnya Miss ganti. Jadi, kepencet nih. Jadi 800 ditambah 70 dan 800 ditambah 90. Berarti yang A itu lebih kecil. Oke, good job. Keren nih. Nah, kalau kayak gini, ini adalah jebakan. Di sini 1000 dikurangi 100 dan di sini 1000 dikurangi 90. Kelihatan nggak jebakannya? Kelihatan, Miss. Apa coba yang menjebak apanya? Angkanya ya? Karena angka yang di belakang itu 100 sama 90-nya itu Kalau misalnya angkanya lebih besar, berarti dia hasilnya akan lebih kecil. kecil. Kalau angkanya yang dikurangi itu, kalau pengurangnya itu lebih kecil, berarti hasilnya akan lebih besar. Kayak gitu ya. Oh, ya, Miss. Oke, keren nih ya, karena cara berhitungnya cepet. Nah, kalau misalnya kayak gini, 250 ditambah 40 dengan 260 ditambah 30. Hasilnya itu sama dengan coba. Karena apa? 250 ditambah 40 jadi 90. Hmm. Nah, sekarang Oh, bisa karena ya? Mm-mm. sama-sama hasilnya 290. Iya, atau kita cuman bisa lihat dua angka nih. Ada 250 dan 260. 250 itu lebih kecil 10 dibanding 260, sedangkan 40 lebih besar 10 dibandingkan 30. Dia sama-sama ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Maka dari itu, hasilnya sama dengan, ya gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Nah, sebenarnya logika itu adalah alat katanya. Bukan sekedar aturan, tapi adalah untuk menyederhanakan suatu masalah yang ada dalam matematika. Oke, ini ada latihan nih. Coba sekarang bisa nggak ya? Boleh kerjakan Oke. di bagian solusi. Kalau sih, Mm-mm. berarti A sama dengan 800. Ada di bawah aja deh. Boleh, di mana aja. Yang penting diisi. A sama dengan 800 dikurang 325. 5. 7. 475. 475. Oke. Berarti A sama dengan 475. Good job. Susah nggak nih? Enggak. Enggak, masih gampang. Masih. Oke, sekarang soalnya bertambah. Oke. Oke. Berarti di sini. Berarti. Mhm. Eh, oh iya. P sama dengan. Sama dengan 500 dikurang 320.
sama dengan 10 kurang 8. 4 kurang 3. 180. 180. Jadi P itu 180. Kalau yang itu gimana ya? Oh ya. Eh, Q sama minus Q. hmm. Tadi kalau Minus minusnya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Q sama dengan Q sama dengan 680 dikurang 400 sama dengan hmm 280. Kalau yang ini sama nih. Y sama dengan 820 dikurangi 300 sama dengan 20. Oke, ini lagi. Oke. Dan X sama dengan 700 dikurang 450 sama dengan 05. Eh, nah ya. Ini 20. Oke, sudah, Miss. Susah nggak nih? Enggak, Miss. Masih gampang? Masih, Miss. Oke, good job. Keren nih, jawabannya betul semua. Ingat ya, nanti ketika ada soal yang variabelnya minus, berarti kita harus cari yang lebih besar dikurangi yang lebih Hmm, kecil. kecil. Iya, karena apa sih harus dikurangi sama yang lebih kecil? Karena nilai yang Ki ini nggak mungkin lebih besar dari nilai yang ini, gitu. Logikanya, kalau nilainya lebih besar, hasilnya nggak mungkin ini 400. Atau hasilnya nggak mungkin lebih kecil dari 680 yang ini. Gitu ya. Pokoknya Askana harus fokus lihat angka yang paling besarnya. Kemudian lihat fokuslah ke di kanan, ke hasil setelah sama dengan. Jadi Askana harus pikirkan angka apa yang jadi pengurang untuk angka yang ada dalam menghasilkan angka 400 kayak gitu contohnya ya. Ya, Miss. Aman ya, masih gampang. Ya, Miss. Aduh, duh, mana nih? Nah, ini adalah tantangan logika cepat katanya. Jika kita ada suatu soal untuk membandingkan kedua penjumlahan ratusan. Di sini, sebenarnya kita nggak perlu untuk menghitung hasil dari keduanya. Yang kita perlu adalah kita hitung angka yang paling depan ini apakah sama dengan angka yang paling depan di sini? Jika hampir mendekati, itu mendekatinya berapa? Kayak gitu. Dan yang 2. belakangnya pun iya, berarti yang ini 2. 23 ke 25 bertambah 2, 198 ke 196 itu berkurang 2. Nah, karena ini itu yang depan bertambah, yang belakang berkurang, jadi keduanya saling menghilangkan atau ibaratnya dia saling melengkapi untuk menjadikan hasil yang sama. Sehingga hasil dari perbandingan itu adalah sama dengan kayak gitu. Bisa? Bisa, Miss. Oke. Nah, coba sekarang Askana boleh bandingkan. Ini beda Kalau sama yang tadi.
Oke, berarti yang ini tuh, hmm, yang ini lebih besar. Hmm, hmm, sama dengan, ya. Hmm, siang. Empat ratus lima puluh berarti. Jangan lupa dilihat tanda plus minusnya ya. Ah, iya, Miss. Oke. Bentar. Ada yang mau dikoreksi? Iya, Miss. Sekarang mengoreksiin yang nomor satu dulu. Oke. Hmm. Oh, boleh. Hmm. Oke, sudah, Miss. Oke, good job. Keren nih. Ini berarti lebih kecil karena jumlahnya ini sekitar 500, sedangkan ini sekitar 600 ya. Kalau ini betul sama dengan. Kalau ini 800 dengan 300. Kurangi 2, 8 kurangi 2. Berapa? 6. 6. Berarti sekitar berapa ini hasilnya? 7. 600. Oh iya, 650 ya? Iya, Miss. Iya. Hmm, iya betul. 450, 45. Iya. Oke, ini berapa nih hasilnya nih? Hmm, bentar. 7. 670. Iya. Eh, 570. Kok 5? Tuh. 7 kurangi 1, 6. Kan 10. 10 kurang Oh iya, 1, 7. iya betul betul betul. Miss yang salah hitung nih. 570 ya? Iya, Oh, Miss. ini 4, 5. Iya betul, lebih besar. Susah nggak nih? Enggak, Miss. Enggak. Oke, coba sekarang. Di sini ada tantangan soal cerita. Jika Askana punya 500 kelereng, terus Askana itu ngasih nih sejumlah kelereng ke adik atau ke teman. Lalu sisanya itu sih tinggal 320. Berarti yang Askana kasih ini berapa? 180. Oke, good job, keren. Tanpa berhitung, keren nih, cepet. Ini suka nih kalau cepet kayak gini. Gampang atau susah? Gampang. Gampang, oke. Nah, ketika kita dalam aljabar atau dalam menghitung penjumlahan, pengurangan yang tadi, ataupun membandingkan, biasanya banyak kesalahan yang dilakukan, yaitu tadi nggak ngelihat tanda yang ada di variabel biasanya tuh. Jadi ketika kita menjumlahkan atau mengoperasikan sesuatu, kita harus lihat dulu tandanya. Apakah tandanya plus atau nggak ada tandanya, biasanya itu plus. Kalau misalnya ada tandanya berarti itu minus.
Kalau ada tanda minus berarti itu minus. Nah, jika ada tandanya, kita pun ketika memindahkan angka, jangan lupa untuk kasih tanda yang sesuai juga. Kalau misalnya di kiri ditambah 50 di kanan pun harus. Di, ditambah. Iya, kalau misalnya di kiri dikurang, di kanan pun harus dikurang. Biar hasilnya itu sama. Kemudian, ketika akan membandingkan sesuatu atau ketika kita akan menjumlahkan angka yang sangat banyak, sebenarnya kita nggak perlu menghabiskan waktu untuk menghitung semua. Tetapi kita lihat aja angka ratusannya dulu atau angka puluhannya dulu, biar kita bisa membandingkan langsung tanpa harus menghitung semua totalnya. Kemudian, biasanya kalau misalnya ininya udah teliti, ininya udah teliti. Nah, ketelitian yang lain yaitu enggak ngecek ulang jawaban dengan cara memasukkan itu ibaratnya yang kemarin tuh Miss kasih nama dengan substitusi kebersamaan. Misalnya, Askana udah dapet nih nilai X-nya itu 500. Nah, Askana harus substitusiin lagi untuk memastikan betul nggak ya X ditambah sekian itu akan menghasilkan segini, kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya Askana kurang teliti, nggak ngecek ulang jawaban, bisa jadi jawabannya itu kurang tepat karena ketidaktelitian, kayak gitu. Nah, untuk sekarang ini ada asa otak hilang. Di sini ada angka berapa, ditambahkan angka berapa akan menghasilkan 878. Kiranya angka berapa ratusan? Yang pertama 700 berapa nih? 700 berapa? Bentar. Nah, ini ada digit satuan. 3 ditambah berapa? Biar jadi 8. 5. Iya, berarti kalau misalnya kita tulis 753 3. dengan berapa tuh? Serat. Tunggu dikurang. Tuh. Serat. Jadinya 125. Eh, ya ya. Oke, apakah betul? Nah, untuk ngecek ulang jawaban kita perlu mengecek seperti ini gitu. Coba. 3 tambah 5 8. Ini kayaknya 3 ya harusnya ya. Enggak betul-betul. 7 iya. Kayak di 7. 5 tambah 2 7. 7 tambah 1 8. Maka hasilnya betul. Kayak gitu. Ngecek ulang juga bisa kayak gini. Misal nih. X dikurang 300 sama dengan 200. Berarti X-nya berapa nih? X-nya 100. X-nya 100. Yakin? Oh, bukan. X-nya itu 500. Oke, X-nya 500. Nah, cara ngecek ulang, kita harus substitusikan X ini ke dalam operasinya. Jadi, apakah betul 500 itu dikurangi 300 akan menghasilkan 200? Kayak gitu ya, cara untuk kita ngecek ulang. Bisa? Bisa, Miss. Oke, kalau gitu kita akan main game dulu deh. Biar Aspana fokus lagi. Akan share gamenya ya, tunggu ya.
Tunggu, ini mah udah nih gamenya. Tunggu ya. Apa ya ini gamenya nggak bisa di-share nih, tunggu. Nah, udah belum? Belum, Miss. Ah, ini sudah ada. Oke. Hmm. Dina akan membagi-bagikan permen kepada teman-temannya agar mudah dibawa permen terus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam kotak dan kantong plastik yang berjumlah yang sama. Dina membawa 2 kotak berisi permen dan 4 kantong plastik serta hmm, yang sana deh kayak eh Permen gimana cara? api. Gimana sih? Kanan kirinya bisa nggak? Kalau nggak pakai kanan kiri yang ada di laptop bisa nggak? Oh bisa, Miss. Oke. Awas jangan sampai Ah, kena yang hijau. Dikejar tuh dia. Apakah betul? Jeng jeng jeng. Wih, keren. 2 apel dan 5 jeruk. Ini yang kertas. Wih, bisa nggak tuh gamenya tuh? Lumayan. Lumayan. Oke. Ibu membuat kue dengan komposisi 3 ons terigu, 1 ons telur. 3 ons terigu, 1 ons telur, dan 2 ons gula. Ya. Oke. Masya Allah ya. Oke, sudah. Oke. Bisa nggak tuh?
Susah, sumis, soalnya belum selesai jawab soal. Udah mulai aja. Ini ya, apa dikejar-kejar sama yang ijo-ijo. Dan Iya, soalnya cerita ya, nggak kayak yang tadi, nggak langsung angka. iya. Ya, nggak apa-apa itu biar lebih paham nanti ketika Askana di SMP. Karena di SMP itu nanti jabarnya berbentuk soal cerita kayak yang tadi. Apel, terus apapun itu. Jadi nanti Askana bisa memisahkan apel itu sebagai X. Dan misalnya, contohnya nih, Askana membeli 5 pensil. 5 kotak pensil yang berisi satu kotaknya itu 10. Berarti 5x. X-nya sama dengan 10. Jadi 5 kali 10. Kayak gitu nanti. Lebih kompleks kalau misalnya SMP. Sekarang kita akan bahas soal Olimpiade. Mana ya? Semoga cukup ya waktunya ya untuk bahas 3 soal ini. Kenapa ya? Nah, kelihatan nggak soalnya? Kelihatan, Miss. Oke, coba dibaca dulu nomor 4, 14. Gambar di samping adalah penampang 10 buah tabung dengan jari-jari 10 cm. Panjang tali yang diperlukan untuk mengikat gelas-gelas tersebut seperti dalam gambar adalah Ya, coba gimana? Ingat gak? enggak. Di miss, kenapa nih? Bentar-bentar. Kekecilan. Tunggu-tunggu. Bentar ya, PPT-nya tiba-tiba keluar nih. Nah, untuk soal nomor 14, bentar. Miss nggak ini ya. Nggak kelihatan kalau kayak gini. Nah, kenapa? Tunggu-tunggu. Nah, kayak gini ya. Tadi soalnya nggak kelihatan nih. Gambar di samping adalah penampang 10 buah tabung. Tabung ini yang bulat-bulat dengan jari-jari 10. Kalau jari-jari itu adalah dari sini. Kan lingkaran itu kayak gini ya. Kalau misalnya kita tarik garis akan jadi kayak gini. Nah, jari-jari adalah dari titik ujung sampai dengan titik tengah. Itu namanya jari-jari. Kalau misalnya dari ujung sampai ujung lagi, itu namanya diameter. Diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Di sini katanya jari-jarinya itu 10. Berarti kalau misalnya jari-jarinya 10, jari-jari itu adalah R simbolnya. Kalau jari-jarinya 10, R-nya 10, berarti D itu diameter. D-nya sama dengan berapa tuh? 2 kali jari-jari. 20. Betul, 20 cm. Kemudian, panjang tali yang diperlukan untuk mengikat gelas-gelas tersebut seperti di gambar adalah berapa? Yang ditanyakan itu panjang talinya.
Berarti kita harus menghitung dulu panjang lurus yang di bawah yang di sini. Nah, kita harus hitung dulu panjang yang itu. Berarti ini ada berapa lingkaran nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya? Berarti Ya, panjang panjangnya itu bawah, panjang bawahnya, 120 panjang bawah ataupun panjang yang atas, itu berarti berapa? dikalikan 5. Iya, sama dengan 100 ya? Ya, Mas. Oke. Nah, ini panjang atas sama bawahnya udah. Sekarang kita akan menghitung totalnya. Total keduanya. Berarti 100 ditambah 100 berapa? Total. 200. Ya, 200. Kemudian, kita udah dapet nih. Ada dua segmen. Ada yang garisnya lurus pendek. Yang ini. Ada juga yang garisnya Iya. lurus panjang. Ya, jadi untuk panjang garis yang kiri ini, kiri dan juga kanan, itu panjangnya berarti berapa tuh? Panjangnya sama kayak diameter. Ini 20. Berarti kiri kanan 20. Totalnya berapa? Total Totalnya kiri dan kanan. 40 ya? 40. Oke, iya betul. 20 tambah Ya, 20, 40. Habis tuh kita udah dapet nih totalnya. 40. Terus total yang tadi 200. Jika kita totalkan hasilnya berapa? 240. Oke, ini untuk total lurus keseluruhan garisnya. Kemudian, di sini kita akan menghitung panjangnya katanya. Panjangnya berapa kira-kira? Untuk menghitung panjang ini, ketika kita mengikat berarti garisnya nggak lurus kan? Garisnya melengkung. Nah, untuk menghitung langkungannya, rumusnya itu berarti kita harus menggunakan rumus keliling lingkaran. Untuk rumus keliling lingkaran, rumus keliling lingkaran. Nah, kayak gini ya. Ini K-nya itu keliling, lingkarannya itu yang bulat ada titiknya. Rumusnya sama dengan 2VR. Tahu nggak V ini? Pi itu Mm-mm, 22/7 atau 3, 4, eh 3,14. 5, Iya. dua Boleh pakai 22/7, boleh juga pakai 3,14. Berarti 2 dikali 3,14 dikali berapa nih? 10 ya. ya, Ini untuk menghitung total lengkungannya. Berarti ini 2 kali 10, 20. 20 dikali 3,14 berarti 2, 6. 6, 62,8. Ya, ini 62,8 cm. Nah, untuk menghitung panjang talinya berarti di sini mengikat tali. Sebentar, kita hapus dulu yang ini. Menghitung panjang tali yang diperlukan untuk mengikat gelas-gelas tersebut, kita udah dapat dulu nih kelilingnya segini. Kemudian hitung panjang tali. Panjang tali itu berarti total yang lurus tadi 240 ditambah dengan ini. Berapa nih? totalnya tadi jadinya 240.
10 ditambah Mm-mm. 62. Berarti tuh 302,8. Koma berapa? Oke, harusnya ini hasilnya 302,8. Tapi nggak ada nih jawabannya di sini. Ya, nggak ada ya. Enggak tahu. Ini jawabannya cuma 200 doang. Ada kemungkinan, mungkin, dia hanya menghitung panjang atas bawah aja, tanpa menghitung kiri kanan. Kalau dia nggak ngehitung kiri kanan, jawabannya akan jadi 262,8. Kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya Ya, untuk mengikat, berarti kita juga harus menghitung lengkungan kiri kanannya gitu. Jadi harusnya jawabannya 302,8. Kayak gitu. Bisa? bisa, Miss. Oke, perlu ditulis gak? Atau udah? Sekarang tulis dulu bentar. Boleh, boleh. Yang 200 ini yang ini ya, yang atas sama bawah. Karena masing-masing itu em, 100. 2 dikali, 5 dikali 5 lingkaran dikali 20. Sudah, Miss. Oke, di sini kita akan mencari pasangan yang benar antara nama bangun datar dengan jumlah simetri putar. Udah pernah belajar simetri putar belum? Sudah, Miss. Oke, coba yang seperti apa? Kayak ini segitiga Hmm? diputar terus jadi sama lagi Hmm. meetingnya. Habis itu diputar lagi jadi sama lagi. Oke, betul, good job. Di sini, jajar genjang. Jajar genjang bangunnya kayak gimana? Coba gambar deh. Oke, Miss. Jajar kencang. Jajaran kencang itu begini. Oh, Oke. gambar ini jika kita putar. Di sini katanya simetri putarnya punya dua. Berarti diputarnya bisa dua kali. Ketika kita putar, ujung ini akan bertemu ujung ini. Menjadi jajar genjang lagi. Atau jajar genjang yang bentuknya sama, menghadapnya sama. Ketika kita putar lagi, ini juga akan kembali lagi ke sini. Ini betul nih. Kalau trapesium, coba kayak gimana trapesium? Trapesium itu begini, 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 dan begini. Oke. Oke, ini kalau diputar bisa sama nggak nih? Nggak ya? Enggak. Iya, berarti ini nggak bisa. Kalau jajar genjang tadi sebenarnya bisa. Tapi ada yang lebih bisa dibanding jajar genjang. Coba apa tebak nih? Segitiga sama sisi Segitiga atau sama kaki? sama sisi. Oke, good job. Sama sisi. Kenapa coba sama sisi? Karena Karena sisi-sisinya itu sama panjang. hmm, Pasti jadinya tuh simetrinya itu jadi sama. oke, good job. Jadi ketika sisi-sisinya sama panjang semuanya, ketika dibuat simetri putar, dia akan menjadi 3 kali segitiga yang sama kayak gitu. Berarti ini segitiga sama sisi. Ini, coba tahu nggak untuk menghitung em,
Panjang busur jika yang diketahuinya jari-jari. Jari-jarinya 70. Jari-jari itu berarti ini. Maksudnya, berarti jari-jari 70 berarti 140 lingkarannya. Mm-mm. Berarti gimana ya? Oke, Miss di sini jelasin ya. Hap. Untuk menghitung panjang busur, rumusnya itu kita menggunakan di sini panjang busur. Sama dengan sudut pusat. Sudut pusatnya itu adalah yang ini. Panjang busur sama dengan sudut pusat dibagi dengan total keseluruhan em, lingkaran. Berarti 360 derajat ya. Dikali Jari-jarinya. dengan Oh, keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi gimana tuh rumusnya? 2pi dikali R. Iya, ini 2pi kali R. Berarti kita harus hitung dulu ini nih, 2pi kali R. 2pi kali R berarti 2 dikali, misalnya Kali 22 ya. 22/7. dikali Mm-mm, R-nya itu 70. mm-mm. Coba berapa? Kita coret aja nih. Bentar. 2 dikali, 44. iya betul berapa? 44 berapa? 440. Oke, jadi sama dengan 440. Ini untuk kelilingnya. Berarti untuk panjang sudutnya yang tadi adalah 60 derajat dibagi dengan total keseluruhannya 360 dikali dengan berapa tuh tadi? Dikali 440. Hmm, kita jumlahkan deh. Kita ini sederhanakan Hmm, 60 berarti kita bagi 60 jadi 1/berapa? Eh, 1/60. iya. Eh, oh iya 1/6. Dikali 440. Bisa? Jadinya ini dikali. Hmm, Jadi 440/6. Berapa 440/6? Kita sederhanakan 440 berarti dibagi 2. Jadi 220/3. Atau jika kita ubah ke dalam desimal, ini akan menjadi 0,3. 73 bla 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 bla. Jadi ini jawabannya. Kayak gitu. Bisa nggak untuk menghitung panjang busur? Bisa, Miss. Kayak udah tulis belum nih? Sudah, Miss. Oke, kita bahas tiga dulu aja ya. Nanti untuk yang selanjutnya kita bahas yang lain. Oke, gimana? Hari ini ada yang susah nggak dari aljabar? Tidak ada, Miss. Nggak ada. Oke. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi ketika nanti Askarna mencari variabel, Askarna gunakan konsep yang keterbalikan atau namanya itu adalah inverse.
Yang keterbalikan yang Hmm. tadi itu yang jika ada negatif. Nah, itu boleh gunakan inverse. Kemudian, ketika ada menghitung deretan angka yang sangat panjang, Askana boleh kelompokkan dulu atau bulatkan dulu agar eh, angkanya itu bisa kita operasikan lebih mudah. Kayaknya kayak contohnya itu dimasukkan ke dalam ratusan, puluhan, kayak gitu ya. Untuk menjadi 10, menjadi 100, kayak gitu. Ketika membandingkan angka juga, berarti Askana harus melihat selisih antara angka. Nggak perlu menghitung seluruh totalnya. Lalu ketika nanti ada soal cerita, kayak yang tadi ada di game, nah Askana bisa mengubah soal itu ke dalam model matematika. Misalnya diketahuinya apel, apelnya bisa kita misalkan sebagai X kayak gitu. Atau misalnya jeruk, jeruknya kita bisa misalkan sebagai Y kayak gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Berarti Askana udah selesai nih hari ini. Oh iya, jangan lupa untuk share screen platform Algonova untuk kegiatan Hmm. 10. Eh, 8 ya? Oh. Hmm. Oke. Itu udah berapa tuh yang Hmm. Askana isi? Coba Udah scroll yang ke-10. ke 10 berarti masih banyak tuh. Oh iya. Wih, masih banyak. Hmm. Sampai kapan? Ayo Paling kita bawahnya lihat. berapa? Sampai Kenapa, Miss? yang warna ungunya sampai yang ke berapa? Yang warna ungu sampai ini nih, nih. Wih, Sampai Maret berarti. Wih, 2 Maret. kita masih Tuh, lama nih lihat. ketemunya. Jangan bosan ya sama Miss ya. Iya, Miss. Oke, nanti berarti untuk eh, selanjutnya. Oh iya, Miss mau kasih tahu nanti ketika Askana ingin reschedule untuk libur sekolah, Askana nanti kabarin ya. Misalnya Askana, Miss Askana nggak akan les dulu untuk beberapa minggu nanti biar jadwalnya diatur di apa ya, di pending dulu gitu. Oke? Hmm. Oke, karena hari ini kita udah selesai. Seneng nggak hari ini? Tenang, Miss. Oke, seneng karena mau cepet libur nih kayaknya nih. Udah jam kosong terus di sekolah nih. Oke, kalau misalnya besok berarti tetap sekolah dong. Tetap, Miss. Sampai kapan tuh? Belum tahu. Belum tahu. Oke. Oke deh. Karena kita hari ini udah selesai, Miss ucapin terima kasih. Semoga Askana untuk kedepannya lebih fokus lagi, lebih jago lagi ngitungnya, apalagi logikanya lebih lebih dar lagi tuh, berhitungnya lebih cepat lagi. Kemudian semoga Askana juga sehat, nggak batuk kayak waktu itu lagi, karena ternyata batuk itu capek ya. Sekarang juga Miss masih kayak batuk tuh kayak Askana kemarin. Itu capek banget ya. Oh, itunya tuh sakit gitu waktu itu Askana. Hmm, waktu itu sakit sih, Miss. Sakit ya ketika Hmm, batuknya ya. selesai. Iya, Mm-mm. saya kapan itu sebelum batuk atau anda setelah yang waktu itu batuk, batuk terus tiba-tiba demam. Oke. Semoga sekarang karena cuacanya lagi nggak baik-baik aja nih, kayak kadang hujan, kadang kemarau. Semoga karena sehat ya biar nggak terkena
penyakit influenza yang lagi marak karena hari ini sekarang-sekarang tuh lagi pancaroba. Itu semoga Askana sehat, semangat dan juga happy terus setiap harinya. Oke, sebelum Miss tutup, kita foto dulu seperti biasa. Di situ sampai 3 ya. Miss mau kasih love Ya, deh Miss. karena Askananya hari ini keren banget. Nah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Askana. Sampai jumpa kita hari Kamis. Iya. Iya, Miss. Bye. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Miss izin tutup ya. Iya, Miss.